Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Pertarungan di Konoha semakin memanas. Pasukan Sumeaka yang dikerahkan oleh Otsutsuki misterius semakin banyak, menyerang tanpa henti. Kawaki dengan kekuatan karmanya menghancurkan beberapa dari mereka dengan serangan-serangan yang kuat dan akurat. Di sisi lain, Sarada dengan Mangekyo Sharingan-nya memanipulasi medan perang, menghindari serangan sambil melancarkan jutsu yang menghancurkan musuh-musuhnya. Sumire, meskipun tidak memiliki kekuatan seperti Kawaki dan Sarada, memanfaatkan teknologi ninja yang canggih untuk menghadapi pasukan Sumeaka, menghentikan mereka dengan serangan-serangan jarak jauh yang terkoordinasi. Mitsuki, dalam mode Sage-nya, bergerak dengan kecepatan luar biasa, melompat dari satu musuh ke musuh lainnya. Dia menggabungkan kemampuan fisiknya yang kuat dengan cakra alami yang mengalir melalui tubuhnya. Serangannya mematikan dan setiap gerakan Mitsuki terukur dengan sempurna, menghancurkan gelombang pasukan Sumeaka dengan ketenangan luar biasa. Di tengah kekacauan, klon Boruto yang sedang menggunakan kekuatan Jogannya berjuang untuk tetap mengendalikan medan pertempuran. Mata Jogannya bersinar terang, memungkinkan Boruto untuk memprediksi gerakan pasukan Sumeaka dan memukul mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Namun, serangan demi serangan datang semakin cepat, dan Boruto tahu bahwa mereka harus segera menghentikan Otsutsuki yang menjadi sumber ancaman ini. Otsutsuki misterius itu berdiri di tengah medan perang, matanya menatap dingin ke arah Himawari yang sedang disembunyikan. Himawari, yang menyimpan Kurama dalam tubuhnya, menjadi target utama dari misi ini. Dia tidak tahu persis di mana Himawari berada, tetapi dia bisa merasakan energi Kurama yang tersembunyi di suatu tempat di dalam Konoha. Dia memejamkan mata, merasakan getaran energi itu lebih kuat lagi. Namun, tepat saat ia hendak bergerak, tiba-tiba panggilan dari Shibai mengalir ke pikirannya. Cepat selesaikan semuanya. Tidak ada waktu untuk bermain-main lagi. Kita butuh Kurama sekarang, suara Shibai menggema dalam pikirannya, memberi perintah yang jelas. Otsutsuki misterius itu membuka matanya kembali, dan seketika ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Perintah dari Shibai bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan. Misinya jelas, dapatkan Kurama secepat mungkin, apapun yang terjadi. Baiklah, sudah cukup dengan main-main ini, gumam Otsutsuki itu. Dengan satu gerakan tangan, dia memanggil lebih banyak pasukan Sumeaka dari dimensi lain. Gelombang baru dari pasukan ini keluar melalui portal, menambahkan tekanan yang semakin berat di medan perang Konoha. Kawaki, Sarada, Mitsuki, dan yang lainnya mulai merasa terdesak dengan jumlah yang semakin banyak. Ini buruk, kata Sarada, pasukan mereka seolah-olah tidak pernah habis. Mitsuki, yang masih dalam mode Sage, berusaha tetap tenang. Kita harus menemukan bagaimana cara menghentikan portal itu. Selama portal itu masih ada, mereka tidak akan berhenti. Di sisi lain medan perang, klon Boruto memfokuskan serangannya pada pasukan Sumeaka yang terus menyerang tanpa henti. Dia tahu bahwa Otsutsuki misterius itu adalah kunci dari semua ini. Dia harus menghentikannya sebelum keadaan semakin memburuk. Namun, di saat yang sama, Boruto yang asli, masih terlibat dalam pertarungan sengit melawan Tendoru Otsutsuki di Kirigakure, merasakan bahwa situasi di Konoha semakin memburuk. Sambil terus bertarung dengan Tendoru, dia menerima informasi dari klonnya di Konoha. Apa? Otsutsuki itu telah memanggil lebih banyak pasukan? Ini buruk, aku harus segera menyelesaikan pertarungan di sini. Boruto menggertakkan giginya. Tendoru tampaknya menyadari kecemasan Boruto dan tersenyum dingin. Kau tampak tergesa-gesa, Boruto. Jangan khawatir, desamu akan hancur segera, terlepas dari apakah kau berhasil mengalahkanku atau tidak. Kau terlalu lambat, ejek Tendoru, sambil melepaskan serangan energi besar ke arah Boruto. Boruto dengan cepat menghindar dan menyerang balik, menggunakan kombinasi rasengan yang diperkuat dengan Shinjutsu dan kekuatan Jogannya. Aku tidak akan membiarkanmu menang di sini, teriak Boruto, sambil melancarkan serangan besar ke arah Tendoru. Namun, meski serangannya mengenai Tendoru, Otsutsuki itu masih bisa bertahan. Mereka terlibat dalam pertempuran yang sengit dan penuh ledakan energi. Kembali di Konoha, Otsutsuki misterius itu mulai bergerak lebih cepat. Dengan kekuatan yang baru diaktifkannya, dia mulai menciptakan distorsi dimensi, membuat segel yang memanipulasi ruang dan waktu di sekitar Konoha.
Dia bermaksud menemukan Himawari dengan kekuatan itu, untuk langsung menangkapnya dan mengambil Kurama. Dia berkata dengan tenang, "Aku akan menemukannya, tak peduli di mana kalian bersembunyi." Himawari yang berada di persembunyian merasakan guncangan dimensi ini. Dia tahu ada sesuatu yang datang untuknya. Dia mencoba tetap tenang seperti yang diinstruksikan oleh Shikamaru, tetapi aura Otsutsuki yang kuat mulai terasa semakin dekat. Shikamaru yang memantau situasi dari ruang kendali berkata kepada Kawaki dan yang lainnya melalui radio komunikasi, Otsutsuki itu semakin dekat dengan Himawari. "Kita harus segera menghentikannya." Kawaki, dengan karma yang bersinar di lengannya, berkata tegas, "Aku akan menghadapinya. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh Himawari." Sarada dan Mitsuki juga bertekad untuk bergabung, sementara klon Boruto yang tersisa mencoba mengalihkan perhatian sebanyak mungkin dari pasukan Sumeaka. Namun, meski dengan upaya gabungan mereka, Otsutsuki misterius itu semakin dekat dengan tujuannya. Konoha sekarang dalam keadaan yang sangat genting, dengan pasukan Sumeaka yang tak terhentikan dan Otsutsuki misterius yang semakin mendekat ke sasaran utama mereka, Kurama yang tersembunyi di dalam tubuh Himawari. Namun, klon Boruto tak membiarkannya bergerak lebih jauh. Dengan kecepatan tinggi, Boruto tiba-tiba muncul di hadapan Otsutsuki tersebut, mengayunkan Kusanagi yang dilapisi petir dengan gerakan cepat dan presisi. Serangan itu diarahkan tepat ke tubuh Otsutsuki tersebut, namun yang terjadi membuat Boruto terkejut. Saat pedang petirnya menembus tubuh Otsutsuki tersebut, tak ada luka atau tanda-tanda serangan tersebut mengenai sasaran. Tubuh Otsutsuki tampaknya mampu menetralisir serangan fisik apapun, seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari energi murni. Boruto bergumam dengan heran, "Apa yang terjadi? Seranganku seolah-olah dibelokkan atau mungkin dia benar-benar tidak bisa diserang secara langsung." Sebelum Boruto sempat merenungkan lebih jauh, Otsutsuki itu membalas dengan cepat. Dengan gerakan tangan sederhana, dia memanipulasi ruang di sekitarnya, menghasilkan gelombang energi yang tak terlihat, mendorong Boruto hingga terpental jauh ke tanah. Dampaknya begitu keras hingga tanah di sekitarnya retak. Kawaki, yang menyaksikan serangan itu, segera bergerak maju. Dia mengaktifkan karma di lengannya, dan lengan tersebut berubah menjadi bentuk yang lebih besar dan mematikan. Dengan kekuatan penuh, Kawaki meluncur ke arah Otsutsuki misterius itu, melemparkan serangan beruntun dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, hasilnya tak jauh berbeda. Serangan Kawaki, meskipun kuat, tampak tak berpengaruh. Tubuh Otsutsuki itu kembali tampak seolah-olah menghilang dalam dimensi lain setiap kali Kawaki mencoba menyerangnya. Kawaki menggeram, frustrasi. "Apa-apaan ini? Seranganku tak bisa menyentuhnya." Boruto yang sudah bangkit kembali, berdiri di samping Kawaki, mencoba menganalisis situasi. Sepertinya dia menggunakan semacam shinjutsu untuk memanipulasi ruang atau dimensi. Itu sebabnya kita tak bisa menyentuhnya. Serangan kita dibelokkan ke tempat lain. Otsutsuki itu tersenyum dingin. "Kalian berdua terlalu lambat. Kekuatanku sudah jauh melampaui apa yang bisa kalian pahami. Ini bukan sekedar permainan fisik, aku bisa mengendalikan ruang, dimensi, dan waktu di sekitar kalian. Jadi, apapun yang kalian lakukan, takkan ada artinya." Boruto dan Kawaki bertukar pandang sejenak. Mereka tahu bahwa untuk mengalahkan lawan sekuat ini, mereka harus bekerja sama lebih dari sebelumnya. Boruto mengambil napas dalam-dalam, lalu berbicara kepada Kawaki, "Kita harus menyerangnya dari dua arah sekaligus. Aku akan coba menyerang dimensi ini, dan kau fokus pada area yang dia kendalikan. Kalau kita bisa mengganggu kendali dimensinya, mungkin kita bisa membuatnya rentan." Kawaki mengangguk, meskipun ragu. "Kita tak punya banyak pilihan, mari coba." Boruto kembali menggunakan jogannya, matanya bersinar biru terang, dan dia mulai fokus memanipulasi dimensi yang sedang dipengaruhi oleh Otsutsuki. Dengan kekuatan barunya, dia bisa melihat celah-celah di antara dimensi yang digunakan oleh Otsutsuki untuk melarikan diri dari serangan fisik. Sementara itu, Kawaki mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang setiap titik di sekitar Otsutsuki yang mungkin menjadi pusat kendali dimensinya. Otsutsuki yang menyadari taktik mereka hanya tersenyum sinis. "Percuma, serangan kalian tetap tak akan menyentuhku." Namun, Boruto berhasil melihat celah kecil di antara dimensi yang digunakan Otsutsuki. "Sekarang, Kawaki!" Boruto berteriak. Kawaki segera merespons dengan melemparkan serangan energi karmanya ke arah titik yang ditunjukkan Boruto. Serangan itu akhirnya menembus pertahanan Otsutsuki, menciptakan distorsi dimensi kecil yang membuat tubuh Otsutsuki kehilangan stabilitas sejenak. Tubuhnya yang sebelumnya tampak tak bisa disentuh, kini terbuka untuk serangan. "Kita berhasil," seru Boruto.
melihat kesempatan untuk menyerang. Tanpa membuang waktu, Boruto dan Kawaki menyerang bersamaan. Boruto menggabungkan rasengan besar yang diperkuat Shinjutsunya, sementara Kawaki meluncurkan serangan berbasis karma yang terfokus. Keduanya menghantam Otsutsuki misterius itu dengan kekuatan penuh. Namun, Otsutsuki tersebut, meskipun terkena serangan, masih mampu bertahan. Tubuhnya bergetar dengan intensitas energi yang luar biasa. Dia mundur beberapa langkah, namun tetap tersenyum. Menarik, aku akui kalian berdua lebih dari yang kuharapkan. Tapi ini belum selesai. Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah gelap. Suara Shibai kembali terdengar di kepala Otsutsuki misterius itu. Jangan buang waktu lagi. Selesaikan misimu dan dapatkan Kurama. Otsutsuki itu mengangguk kecil, meskipun tubuhnya masih bergetar akibat serangan Boruto dan Kawaki. Baiklah, aku akan mengakhirinya sekarang. Dengan sekali lambaian tangan, dia memanggil lebih banyak pasukan Sumeaka yang muncul dari portal dimensi. Jumlah mereka jauh lebih besar daripada sebelumnya, menambah tekanan di medan perang Konoha. Boruto dan Kawaki, meskipun lelah, tahu bahwa mereka harus terus berjuang. Pertempuran ini belum berakhir, dan mereka tak bisa membiarkan Otsutsuki tersebut mendekati Himawari atau Kurama. Di kejauhan, Shikamaru memantau semuanya dari pusat komando. Jika mereka tidak berhasil menghentikan Otsutsuki itu sekarang, Konoha akan benar-benar dalam bahaya besar. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.